Ya, teman-teman, ini di jam istirahat ya, untuk tanggal 21 bulan April di jam istirahat saya ngecek beberapa emiten sudah mulai ada yang melewati data kenaikannya, teman-teman ya. Ingat ya, yang saya bahas ini adalah emiten teman-teman sendiri, jadi untuk updatean di siang hari karena ke sore harinya itu pasti berubah, teman-teman ya. Ini untuk update siang hari aja, memperlihatkan kepada teman-teman, emiten teman-teman sudah mulai pada di-up, teman-teman ya. Sudah mulai di-up, saya lagi nunggu IHSG kita itu di level 6.511 lah ya. Harus lepas dari 6510-nya. 11 tanggal 12 lah teman-teman, satu tik aja gitu ya. Nah, ini di IHSG kita minus ya 0,27 di jam istirahat perdagangan pertama di sesi pertama atau minus 17 poin. Dan tadi itu IHSG kita itu open gap ya, teman-teman, open gap pas pagi hari dan mungkin sekarang sudah ketutup berarti teman-teman. Kita cek deh pagi hari. Tadi pagi hari dari chat 15 menitan. Kita cek sudah ketutup apa belum. Oh ya udah ketutup teman-teman ya. Nih jam 9 kan sudah ketutup ya, ketutup dengan baik. Bagus teman-teman ya. Kita rubah lagi ke satu harian. Ya. Nah, udah cukup teman-teman ya. Oke teman-teman, ada beberapa emiten yang tadi saya kumpulkan berhasil melewati tanda-tanda kenaikan, tapi ini jam istirahat perdagangan pertama teman-teman ya. Karena si IHSG ini ditahan terus dia di level sekarang teman-teman ya. Mungkin lagi pada rapat dulu nih 4 hari ini nih. Mau naik mau turun nih gitu, mau naik mau turun nih. Kalau turun mau menutup gapnya, kalau naik mau langsung upend sekalian dah gitu kan. Mungkin seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan seperti itu ya. Karena ini dari melihat dari MA-nya nih sudah mulai lurus. Kemarin sudah mulai bagus, sekarang sudah mulai lurus teman-teman ya. Artinya ini dalam fase si market maker-nya mengasih keraguan-raguan kepada kita teman-teman antara mundur sama maju gitu teman-teman ya. Tapi saya pikir sih mudah-mudahan sih mulai udah 4 bulan teman-teman ya, ditambah plus September, September, Oktober, November, Desember, tambah 4 teman-teman. Sudah 8 bulan teman-teman. Ya sih kita dibikin rontok teman-teman ya. Mungkin ya harusnya si OJK sama BI itu udah longgarin aja lah peraturan teman-teman ya, jangan terlalu banyak aturan ya. Ya sih kan sebagai pintu gerbang untuk asing masuk ke dalam negeri teman-teman ya lebih baik. Udahlah kalau asing masuk santai aja ikutin aturan biasa jangan jangan terlalu banyak peraturan-peraturan yang sungguh tidak perlu gitu teman-teman ya. Oke teman-teman permudahlah investasi untuk masuk ke Indonesia teman-teman. Mungkin disitulah akan ya kita itu dipercaya lagi, negara kita dipercaya lagi untuk investasi di tempat kita teman-teman ya. Oke. Terlepas daripada istilahnya berita-berita di luar teman-teman ya. Saya hanya memperlihatkan kepada teman-teman lukisan market maker karena secara saya sering melihat ya lukisan market maker itu suka mencerminkan teman-teman, mencerminkan berita-berita di luar ataupun isu-isu yang ada di luar. Dan isu yang ditangkapnya seperti apa dicerminkan dengan IHSG, maaf, dicerminkan dengan lukisan market maker. Baik, yang tadi saya periksa ada Demas teman-teman ya. Demas sudah mulai up dia ya, sudah mulai melebihi bukit kecilnya nih, sudah mau dilewati dan tadi per hari ini ya, dia melewati tanda kenaikan sampai ke targetnya malah sedikit menyentuh targetnya di angka 145 nih, target tanggal 14 bulan 3 yang saya tandakan di sini nih teman-teman ya. Saya tidak akan hapus karena masih dalam tahap konfirmasi teman-teman, masih dalam sesi 1. Berdasarkan data kemarin yang saya tampung teman-teman bahwa si Boren betul sudah melakukan akumulasi dengan baik. Siloka memang akumulasi tapi pas tanggal 8, kejadian tanggal 8 mereka malah ngebuang. Belum ada konfirmasi lagi untuk pengambilan per hari ini ya. Biarkan aja. Secara TA sudah mulai bagus, teman-teman step 1, step 2, step 3 mudah-mudahan ini menjadi nanti PR di kemudian hari ya. Mudah-mudahan bisa sampai tembus dulu lah minimal ke harga 160 lah teman-teman ya. Minimal ke sini atau enggak langsung ke targetnya 170 silahkan aja. Saya pikir ke sini aja dulu deh ke 161 aja ya. Sini nih akan lebih baik lagi kalau sini aja lah biar teman-teman yang nyangkut agak atas sedikit sudah mulai terjemput ya. Ini tahun ini ada berita apa nih teman? Ada berita nggak teman-teman? Si masih mau bagian dividen nggak? Soalnya tahun kemarin kan tidak bagi dividen, mudah-mudahan sih tahun ini bagian dividen ya. Menjadikan lebih bergairah lagi. Soalnya dividen Demas itu lumayan teman-teman ya kalau dibagiin ya. Oke teman-teman untuk Demas sudah mulai bagus ya, sudah menembus tanda kenaikannya.
Yang kedua ada RALS. Kita memuji teman kita juga sama RALS sudah mulai di-up ya, sudah lebih daripada target kenaikannya. Kita hapus di sini ya teman-teman ya, karena sudah dilewati ya, karena tidak akan turun lagi kalau yang kena tanggal 17 kan. Kecuali nah ini juga sudah dilewati dengan baik. Nah, kita kasih tanda penurunannya. Mudah-mudahan ini untuk kemudian hari teman-teman, suatu saat dia akan ke sini lagi di angka 332. Ini harga terendahnya sekarang teman-teman selama 10 tahun ini terendahnya. Ini cek teman-teman, RALS itu terendahnya itu ya. Kita yang bagus dari RALS itu tidak punya hutang teman-teman ya. Tuh ya, ini paling rendah, udah murah banget teman-teman. Kalau dikasih harga murah banget tahun ini ya. Nah, perhatikan namanya tanda penurunan ada gap di area sini, terus juga ada gap teman-teman sama si ekor hijaunya sekalian aja di 342. Nah, ini juga ada tanda-tanda penurunan ya, gap juga di angka 351. Kesonanya biarin aja. Secara EMA sudah mulai bagus, EMA 10 menuju ke atas, EMA 20 pun demikian. Sedikit lagi menyentuh targetnya di sini teman-teman ya, target di 378. Mudah-mudahan sampai sih teman-teman ke EMA 200 ya. Kalau ada koreksi akan lebih baik lagi. Kalau ada koreksi akan lebih baik lagi. Kalau dia tembus ke angka 350 juga nggak jadi masalah. Yang penting MA 10-nya masih menuju ke atas teman-teman ya. Target selanjutnya di angka 378 sama di angka 389. Mudah-mudahan di situ teman-teman target langsung ada koreksi itu akan lebih baik lagi. Lanjut ada ILD. ILD tadi kemarin dibahas ya. Apakah katanya DAD akan naik? Nah, ILD sudah mencapai targetnya tapi belum saya hapus, biarin aja teman-teman ya. Ini target waktu dibahas. Udah dibahas tadi pagi ya ini ya, pagi hari ya. Ternyata sudah nyampe targetnya dan melebihi dikit. Cuman butuh yang namanya koreksi teman-teman ya. Ini butuh koreksi, biarin aja biar koreksi dulu. Dan tanda-tanda kenaikannya belum target sama kenaikan belum saya hapus ya, biarin aja karena masih dalam tahap konfirmasi, soalnya masih ada satu sesi lagi. Target selanjutnya apabila sudah koreksi dia ke angka 167 sama di angka 174. Kita lihat dari ILD. Untuk posisi hari ini per hari ini 10 tahunan dia itu di harga murah bangetnya, persis seperti di RAS teman-teman, sudah jatuh dari harga murahnya, artinya murah banget, jatuh ke harga murahnya di 194 teman-teman untuk ILD ini. Harga wajar sudah dihitung belum ya? Nanti kita cek deh untuk harga wajarnya ya. Mudah-mudahan bagus harga wajarnya. RAS sudah dihitung belum harga wajarnya ya? Oh, belum juga teman-teman ya. RAS suka bagian dividen loh teman-teman. Coba cek deh RAS ini bagian dividen enggak. Ambil santai aja teman-teman ya. RAS Ramayana. Kita lihat aksi korporasi. Buat Mei, April, Mei, tanggal 29 kalau nggak Juni, teman-teman, antara Mei Juni ya. Ya bagian dividennya. LK sudah keluar, udah keluar teman-teman ya. Nanti kita hitung juga ya untuk HW-nya, harga wajarnya. Mudah-mudahan bisa teman. Demas belum dihitung juga ya, Demas udah ya. Suka lupa teman-teman ya. Belum kayaknya ya, belum dihitung ya Demas ya. Oh, belum. Oh, udah nih Demas udah teman-teman ya. Demas sudah dihitung ya harga wajarnya. Ini harga wajarnya 200 teman-teman. Teman-teman silahkan aja gitu kan. Kalau istilahnya kalau Demas coba cek sebentar ya. Sebelum daya kita Demas dulu ya. Rasanya belum dibahas ininya ya. Demas 200, jangan tinggi-tinggi berarti Demas teman. Di rata-rata di sini aja nih 177, kurangin dikit ya. 170 aja, kalau nggak 165 aja teman-teman ya. Karena ini beberapa tahun dari tahun 2022 hanya kuat sampai ke level 177 aja paling tingginya ya. Tapi teman-teman dikurangin berapa poin aja, 165 juga sudah cukup lah teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan bagian dividen nih teman-teman ya. Secara harga wajar sih di angka 200-an masih posisi aman lah teman-teman ya. Sekarang DAD deh, ada yang ngebahas DAD ya. Nah, teman-teman, jadi DAD itu sangat murah sekali dan sekarang sudah menembus, biarin aja ya. Yang penting teman-teman sudah tahu informasinya, Anda sudah mulai uptrend, teman-teman, mudah-mudahan ini menjadi PR nanti di masa yang akan datang. Terus lanjut ke emiten ALII, teman-teman ya.
ALII. ALI, nah ini bisa dihapus nggak ya? Oh yang satu doang nih teman-teman yang tercapai seluruh dihapus ya. Atau ke atas pasti ketutup, ke bawah pasti ketutup ya. Artinya ini dihapus aja ya. Hapus nih sudah tercapai ini sedikit lagi teman-teman targetnya ya di angka 466 ya. Di sini saya hapus aja ya. Ya ini juga tercapai ya. Kita tulis dulu tercapai dulu deh biar nanti teman-teman oh kesini pernah kesini gitu ya. Tercapai tanggal kemarin ya. Oh sama ini. Ini kalau ke bawah pasti ketutup, ke atas pun pasti ketutup teman-teman ya. Jadi saya tutup bisa sekarang ya teman-teman ya untuk si ya ada ini ya. Nah, udah ya, udah saya tandain teman-teman ya tercapai di angka ini kita hapus aja biar tidak ngagokin. Satu lagi teman-teman ke targetnya ya di angka 467 ya teman-teman ya. Kalau dari pungutan sudah bagus AL ini teman-teman ya. ALI pungutan bagus banget teman-teman. Kita cek ALI posisinya di mana. Pungutan bandar itunya teman-teman bandar poranya keren ini si AL ini. Ya, dia lagi mencapai udah mencapai harga 436. Nah, ini sudah satu dekade. Udah satu fase teman-teman ya, tinggal turun lagi. Sekarang sudah melewati ya, 436 sudah lewati. Nah, mudah-mudahan bisa ke targetnya ke angka 639. Apakah bisa? Ini belum satu siklus teman-teman. Jadi saya belum paling satu siklusnya sampai sini aja dan sudah terlewati dengan baik ya di 436-nya. Jadi saya punya target yang angka berapa? Cuma di angka 469 aja ya. Ya, nanti kita cari lagi lah kalau sudah ketemu. Tapi ini siklusnya sudah mulai bagus teman-teman ya. Sudah mulai satu siklus ini sudah lewati, tinggal satu siklus ini aja nih di 836. Ya mudah-mudahan sih ada tanda-tanda kenaikan di situ. Apakah kita cari? Kita cari deh teman-teman ya. Ini dulu ya kita kita cari di sini apakah ada tanda-tanda kenaikan. Ada teman-teman sini nih. Ini si kepala merah ya di 536. Oh ini di sini ya di 4 ya. Deket dong. Oh ada teman-teman 847 ya si kepala merah. Ada juga gap teman-teman. Nah, di sini gap nih di angka 771 teman-teman ya. Target ke 771 juga sudah bagus teman-teman ya. Tapi teman-teman ini 535 target terbarunya di sini. Di sini ada nggak? Panjang semua ya. Artinya tidak ada. Yang terdekatnya di sini 1 sama sini 2 ya. Nah, ini target terdekatnya nih. Oke, teman-teman untuk ALE mudah-mudahan bisa sampai ke targetnya dulu ya. Target di sini aja ya. Mudah-mudahan ada koreksi lagi, ada koreksi akan lebih baik lagi. Si MA10 lagi menuju ke atas, MA20, MA20 lagi menuju ke atas. Artinya lagi posisi uptrend. Tetap ini nanti mudah-mudahan menjadi PR di masa yang akan datang karena si bandar forex sudah bagus akumulasinya dan memaaf harga, ini sudah memaaf harga, ini juga sama si bandar lokal juga lagi memaaf harga. Tinggal tunggu koreksi untuk jualan mereka teman-teman ya. Oke, teman-teman untuk ALI seperti itu BRIS. Jadi juga tanda kenaikannya sudah dilewati teman-teman ya. Nah, ini tanda kenaikan. Nah, yang di bawahnya kita hapus ya karena sudah tercapai dengan baik. Nah, kita tulis di sini teman-teman tercapai tanggal 21.04.25 ya. Buat tanda aja teman. Nah, ini juga sudah tercapai, dia mau ke atas tercapai, mau ke bawah juga tercapai. Pasti ketutup gitu teman-teman ya. Jadi ini kita hapus aja ya. Karena tanda kenaikannya sudah dicapai dengan baik teman-teman ya. Nah, ini hati-hati tanda-tanda penurunan teman-teman ya. Biarin aja di sini saya kasih tanda sekarang. Target selanjutnya langsung ke angka 3.000-an teman-teman. Saya tidak punya lagi di sini nih. Jadi saya akan menunggu di sini tanda konfirmasi untuk kenaikannya teman-teman ya. Secara MA kemarin tanggal 17 dia golden ya lumayan. Pungutan daripada bandar lokalnya bagus, foreign juga sudah mulai bagus dan sudah mulai ngambil lagi. Mudah-mudahan bisa sampai ke angka 3.000-an teman-teman ya. Kita lihat untuk BRIS jangan sampai teman-teman beli di atas ya. Walaupun bang-bangan teman-teman ya. Ya, posisinya paling atasnya di angka 3.600 pernah mencapai ke angka 3.100 dan dia cenderung dipantulkan di harga tengahnya teman-teman ya. Jadi kecenderungan dia dijual di harga mahal, artinya dijual dari harga tengah ke atas. Kalau ke sini kan bisa dijual agak murah dikit. Ini murahnya agak murah, agak murah, agak murah, agak murah. Tinggal dari suaranya aja teman-teman ya. Jadi si bilis ini dijual sengaja di harga tengah ke atas teman-teman ya. Mirip BCA lah teman-teman. BCA itu dia dijual di harga mahal ke atas ya, harga tengah ke atas tuh ya.
dijual di harga tengah ke atas, dia sudah mencapai harga opernya, sudah mencapai harga mahalnya, sedangkan Breeze masih punya harapan dia belum pernah menyentuh harga mahalnya. Nah, belum pernah menyentuh harga mahalnya, belum pernah menyentuh harga offernya. Artinya kecenderungan di up-nya akan ada, tapi teman-teman tetap harus jaga di 3.700 sudah cukup lah teman-teman ya. Ataupun di harga-harga 3 ribuan juga sudah baik lah. Saja menarikkan ke angka 3.080 ke angka 3.100 di atas ada nggak? Ada nih 36 sama 37. Saya pikir sih lebih baik di sini aja lah cukup lah. Apabila tidak kuat sama MA 200-nya, cenderung dia dibawa ke bawah lagi. Kayak yang penting tidak jebol angka 2447 cenderung masih aman. Kalau sudah jebol dan si bandar lokal atau penjualan, teman-teman pastikan dia sideways dulu baru teman bisa ngambil lagi karena smart money sudah mulai ngambil dan terjadi kenaikan sekarang teman-teman ya. Oke. Lanjut ada SMDR. SMDR. SMDR sudah mulai di up teman-teman ya. Ini sudah dilewatin teman-teman ya. Nih tanda kenaikannya satu. Saya mau pindah tanda kenaikan aja. Satu, dua teman-teman ya. Ini juga sudah diperlihatkan tanda-tanda kenaikannya. Kalau dia tidak terjadi kenaikan lagi, ini adalah tanda-tanda kenaikan teman-teman ya. Nah ini tanda kenaikan. Biarkan dia ke bawah juga nggak jadi masalah. Yang ini juga tanda kenaikan tanggal 8 sudah dilewati dengan baik. Nah, ini hati-hati nih teman-teman area penurunannya ya di angka 217. Ini belum golden teman-teman ya target. Data terakhir menunjukkan bandar lokal akumulasi ya. Tapi per hari ini belum ada kelihatan. Smart Money kemarin masuk. Mudah-mudahan Smart Money sekarang makin bertambah. Bandar lokal masuk, bandar foreign juga sudah mulai masuk. Bahkan si bandar foreign itu belum habis jualan semua sudah nambah lagi. Artinya lagi diakumulasi terus teman-teman sama bandar lokal dan foreign. Mudah-mudahan bisa sampai ke angka 254 dulu teman-teman ya untuk menentukan dia tuh lepas dulu. Ini sudah lepas teman-teman ya. Mau ke bawah itu sudah lepas, mudah-mudahan ditahan ya. Ditahanlah di angka 218 atau enggak di angka 220 lah mudah-mudahan. Dan ini mudah-mudahan menjadi PR ke depannya teman-teman untuk karena secara pungutan bandar lokal sudah mulai baik teman-teman ya. Nah, ini punya teman kita nih TAPG ya. TAPG itu harga wajarnya sudah dihitung teman-teman ya. Harga wajarnya di angka 1013 teman-teman ya. Ini tanda-tanda kenaikannya sudah dijebol sama dia, saya hapus aja ya. Saya ganti dengan tanda penurunan. Nah, ini cenderung bagus. Bagus teman-teman, malah penurunan hanya di angka 862 aja teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan sih ini menjadi targetnya tercapailah 945 ya teman-teman. Di sini target saya nih 945. Kalau mau ke atas apakah bisa ke harga 1000-nya? Saya punya nggak tahanan di angka 1000 nggak ada teman-teman ya. Kita cek TAPG posisinya dia mah TAPG. Kita juga harus ngukur diri teman-teman. Ya udah oper teman-teman artinya udah sampai situ aja lah. Tapi secara fundamental baik, pungutan bandar lokal juga bagus, pungutan bandar foreign juga bagus. Artinya lagi terus diakumulasi sama bandar foreign. Tapi ingat teman-teman TAPG dijual di harga mahal ya. Ini sudah mencapai harga opernya selama 10 tahun. Artinya sudah di harga mahal teman-teman. Jadi teman-teman kalau beli sekarang itu di harga mahal. Hati-hati walaupun harga wajarnya 1000 lebih baik teman-teman tunggu aja. Dikasih kok teman-teman sudah ke harga pucuk juga dikasih ke bawah ke angka 700-an. Ya. Nah, mudah-mudahan sih teman-teman dikasih lagi gitu ya. Mudah-mudahan jangan sampai sini aja lah, jangan sampai terlalu pucuk ya. MA 10 sudah menuju ke atas, MA 20 demikian, MA 200 pun demikian. Apabila dia tebus berarti sudah oper-oper teman, udah 2 kali oper per hari gitu ya. Artinya sudah mulai mahal banget gitu ya. Oke teman-teman, untuk itu berdasarkan udah cat teman-teman ya karena dia mengukur dari PR rasionya. Terus untuk harga wajar di angka 1000-an, mudah-mudahan sampai ke angka 1000 aja teman-teman, mudah-mudahan. Oke teman-teman untuk TAPG seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman kalau yang beli ingat ini sudah mahal teman-teman ya. Oke, tapi si bandar foreign sama bandar lokal belum jual yang signifikan, baru berjual cuma sedikit-dikit aja. Oke teman-teman untuk TAPG seperti itu ada INDF. INDF belum pernah dibahas harga wajarnya ya teman-teman ya. Kita cek nanti harga wajarnya ya. HW. Nah teman-teman tragedi tanggal 8 ikutan ya si INDF. Ini tanda-tanda penurunan 1. Nah ini di angka tanggal 9-nya 1, 2 ya. Jadi si ekor si ekor hijau sama si ekor merah. Tanda-tanda kenaikan sudah dibikin teman-teman sama dia di sini nih. Di angka 76 berapa nih? 76586 ya ada gap kecil. Di sini juga ada gap kecil di angka 7830.
Ini sudah mulai melewati tanda penurunan sudah dilewati dengan baik. Ini sudah dilewati dengan baik juga teman-teman ya. Oh, ada gap teman di sini nih. Ada gap ya, hati-hati ini gap ya. Satu, tiga gap. Yang mudah-mudahan menjadi tanda-tanda penurunan nanti di masa depannya. Biar saya tidak nandain lagi. Secara EMA sudah menuju ke atas, tapi dalam baru satu sesi teman-teman dorongan sudah mulai bagus. Target selanjutnya ada di angka 7570. Coba lihat ya NDF posisinya di mana. Dia cenderung betul dijual di harga tengah ke atas, tapi pernah menyentuh harga bawahnya. Nah, INDF teman-teman ya, sekarang di posisinya itu dia di harga atas ke tengah, artinya harga dia jual di harga mahal teman-teman ya. Target jangan jauh-jauh teman, ke angka 8.000 sudah cukup ya teman-teman ya. Kita harus melihat dulu harga wajarnya berapa. Nanti teman-teman bisa ngukur. Kalau teman-teman ngambil sekarang itu posisinya di harga mahal. Untuk 1 tahunan pun masih posisi mahal. 3 tahunan posisi mahal, 5 tahunan posisi mahal, 10 tahunan posisi mahal. Jadi target offernya di angka 9 ribuan, tapi teman-teman lebih baik teman di sini sudah cukup lah 8.100 juga sudah cukup. Ataupun katanya di bawahnya dikit aja 75 lumayan 200 poin juga lumayan teman-teman ya. Oke, kalau dari saya di mana di sana di angka 7.800 sama di angka tinggi dikit di angka 8.000 nih. Target sampai ke angka seberapa nih? 9.000 juga ada target saya teman-teman. Kalau teman-teman mau istilahnya menunggu. Ini kan sudah berjalan sekitar dari sini nih tahun 2023 di tahun 2024 diangkat 2024 diturunkan tapi 25 sudah mulai up kembali karena MA10 sudah mulai di bawah candle. Oke teman-teman, jadi nanti kita akan hitung harga wajar yang masih kosong, bandar lokal dan cenderung terus akumulasi. Tetap harus hati-hati ini area penurunannya teman-teman, dan sekarang YADF itu dijual di harga mahalnya. Tapi kalau teman-teman punya perhitungan ataupun punya planning teman-teman cenderung kalau beli di harga mahal contohnya teman-teman ya. Contohnya tapi jangan all in ya, ambil di sini. Ketika turun dia ke harga tengahnya, nanti ambil lagi setelah MA10 di bawah candle, average teman-teman dengan nominal yang sama mungkin di angka dikitnya. Apabila jebol sampai ke level 5 ribuan tinggal average satu kali lagi mungkin teman-teman nanti harganya di angka 6 ribuan. Jadi masih bisa cuan lah mungkin ke harga tengah itu sudah cukup. Tinggal kita hitung berapa sih harga wajarnya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman ya, udah saya bahas yang dua ini yang belum dibahas ya. Ketika updatean yang ini adalah updatean untuk kenaikannya aja sama sudah mulai melalui tanda-tanda kenaikan. Sekian dan terima kasih dari saya. Salam teruntuk keluarga di rumah. Terus jaga kesehatan teman-teman ya. Dan jangan lupa teman-teman ya, beli saham itu di bawah jangan di atas. Andaikan teman-teman beli di atas, teman-teman jangan all in, biar nanti pas di bawah teman-teman bisa melakukan yang nama average. Terus kurangin banyak cut loss teman-teman ya, karena sayang duit kita yang bisa buat dari usaha kita, dari kerja keras kita, terus dari hasil mau jual apa gitu teman-teman ya. Sayang banget kalau cut loss, dan usahakan kalau investasi jangan pinjam dari orang teman-teman ya. Usahakan walaupun sedikit tapi uang kita sembari belajar teman-teman ya. Oke, sekian dan terima kasih. Ciao.